Warga Israel dihukum mati di Uni Emirat Arab, begini respon Zionis. Pengadilan di Uni Emirat Arab telah menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang wanita Israel atas tuduhan menjadi gembong narkoba. Pemerintah Israel cepat bereaksi di mana Kementerian Luar Negerinya berjanji untuk bekerja dengan mitra teluknya untuk membebaskan wanita tersebut. Wanita Israel Vida Kiwan ditangkap di Dubai tahun lalu karena memiliki 50 gram atau 0,11 pon kokain dan 500 gram atau 1,1 pon marijuana. Pengacara terdakwa Tami Ullman pada kemarin membenarkan bahwa kliennya telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Negara Israel tidak bisa hidup dengan salah satu warganya mendapatkan hukuman mati. Terlebih lagi untuk pelanggaran yang skalanya di negara Israel akan memerlukan beberapa tahun penjara, kata Eyal Siso, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Israel yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warga di luar negeri kepada Radio Kan. Israel dan Uni Emirat Arab telah menormalkan hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat pada 2020. Sementara sejumlah kejahatan dapat dikenakan hukuman mati di UEA. Hukuman seperti itu jarang diterapkan. Dua eksekusi terakhir yang dilaporkan secara publik terjadi pada tahun 2015 untuk kasus terorisme dan pembunuhan, pada tahun 2017 untuk pemerkosaan dan pembunuhan seorang anak. Kementerian Luar Negeri UEA tidak menanggapi permintaan komentar atas kasus warga Israel tersebut. Ullman mengatakan dia bekerja dengan seorang pengacara yang berbasis di UEA untuk mengajukan banding dalam kasus Kiwan dengan tujuan mengurangi hukumannya. Dia juga meminta bantuan Kementerian Luar Negeri Israel. Pada tahun 2020, Israel mengamankan pembebasan salah satu warganya yang dijatuhi hukuman penjara di Rusia karena pelanggaran narkoba setelah kampanye lobi tingkat tinggi. Ini Ramadan, kami ingin Vida di rumah, kata seorang teman masa kecil Vida Kiwan kepada Reuters. Yang kami inginkan hanyalah pengampunan, kami ingin dia hidup. Laporan, Arab Saudi berencana siapkan pulau wisata kasino untuk dikunjungi Israel. Situs web ekonomi Israel Globus melaporkan Arab Saudi berencana menjadikan pulau Tiran dan Sanafir sebagai tujuan wisata, termasuk hotel dan kasino yang dapat dikunjungi orang Israel. Situs tersebut mengutip sumber informasi yang menyebutkan langkah itu dan berencana membangun jembatan yang menghubungkan kedua pulau itu dengan Mesir. Kebijakan tersebut menunjukkan visi besar putra mahkota Mohammed bin Salman untuk membuka negara itu kepada dunia melalui proyek pariwisata besar di sepanjang Laut Merah sampai Eilat. Situs tersebut menyebutkan bahwa penandatanganan perjanjian batas maritim antara Mesir dan Arab Saudi pada 2016 berada di bawah kondisi Israel asalkan pengalihan kepemilikan tidak bertentangan dengan perjanjian damai di Mesir. Perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel menetapkan bahwa pasukan multinasional beroperasi di pulau itu dan Israel khawatir bahwa demarkasi perbatasan akan mengarah pada kendali Saudi atas pintu keluar dari Eilat. Sumber juga mengatakan bahwa pembukaan pulau Tiran dan Sanafir untuk turis Israel menunjukkan keinginan Arab Saudi untuk meningkatkan langkah untuk lebih dekat dengan Israel. Namun visi ini akan diwujudkan secara bertahap dengan cara yang tidak memiliki signifikansi politik jangka panjang. Ini akan berjalan lambat dengan lebih banyak langkah tambahan yang akan mendekatkan kedua negara. Tapi terobosan nyata belum ada di sini. Hal perlu sedikit tenang. Kita akan melihat kemana arah pemerintah Netanyahu. Tapi pada akhirnya adalah kepentingan semua negara yang terlibat untuk mencapai kesepakatan penuh, kata sumber tersebut dilansir dari Middle East Monitor. Dalam konteks terkait, seorang pejabat proyek wisata Laut Merah di Arab Saudi mengatakan bahwa kerajaan tidak akan memberlakukan batasan apapun pada wanita di dalam proyek tersebut. Wanita di sana dapat dengan bebas mengenakan bikini. Menurut situs Hotel Rir, Senior Travel Trade Director Lore Dane,
Pettinati mengatakan selama dia berada di Uni Emirat Arab, proyek tersebut tidak akan membedakan antara pria dan wanita. Abaya tidak wajib, bukti pernikahan tidak diperlukan untuk memesan hotel. Menjawab pertanyaan dari hadirin, Pettinati mengatakan tidak akan ada larangan bagi perempuan di seluruh wilayah Arab Saudi. Bahkan jika Anda belum menikah, Anda tidak akan memiliki masalah dengan tinggal di hotel. Kami tidak akan bertanya kepada pria atau wanita apakah mereka sudah menikah atau tidak saat memesan hotel. Wanita akan bisa memakai bikini di Laut Merah, katanya menambahkan. Kerusuhan di Israel, peran saudara membara. Pemerintah baru Zionis dalam waspada setelah kerusuhan massal di Israel inilah saat kehancuran negara Yahudi. Bagaimana tidak banyak sekali para pemuda Israel yang menyerang pemerintahnya sendiri sehingga kerusuhan terjadi di mana-mana. Bahkan para tentara Zionis yang telah disiapkan untuk menyerang Palestina pun ikut dihabisi oleh para warga Zionis yang muak. Kerusuhan yang terjadi di tanah Zionis membuat banyak sekali warga Palestina yang berbahagia. Kini kerusuhan makin panas, nampaknya peran saudara pecah sehingga kondisi makin tidak kondusif dan menciptakan kepanikan seperti banyak orang yang malah melakukan tindakan di luar dugaan. Situasi makin panas setelah Perdana Menteri terbarunya dipaksa untuk lengser. Di sisi lain, setidaknya 20.000 warga Israel turun ke jalan di 3 kota untuk menyuarakan penolakan mereka atas pemerintah baru di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Di tengah guyuran hujan, para demonstran berarak sembari membawa papan bertuliskan berbagai slogan anti pemerintah seperti pemerintahan memalukan, turunkan diktator. AFP melaporkan bahwa demonstrasi tersebar di 3 kota, Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Kepolisian memperkirakan 20.000 orang mengikuti demonstrasi di Tel Aviv. Sementara itu, penyelenggara menyatakan beberapa ribu orang ikut serta. Para penggagas demonstrasi pun terus membakar semangat warga agar mau ikut turun ke jalan meski hujan mengguyur. Pegang bendera Israel di satu tangan dan payung di tangan lainnya. Keluarlah untuk melindungi demokrasi dan hukum di negara Israel, ucap mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz yang mengikuti demo di Tel Aviv. Merujuk pada jajak pendapat Channel 13 TV pekan lalu, 53% responden memang menolak rencana reformasi aturan tersebut. Sementara itu 35% lainnya setuju. Popularitas Netanyahu sendiri saat ini masih rendah, terutama karena ia naik tahta ketika masih terjerat sejumlah kasus korupsi.